Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rofina Alhidayah. Saya dari kelas 1B Prodi PAUD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal TIK tahun 2021-2022. Soal yang pertama, menurut ayah dan bunda, bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet? Dan menurut saya, cara mencegahnya yang pertama yaitu pastikan Anda mengawasinya saat bermain. Yang kedua, batasi waktu jika anak bermain sendiri. Yang ketiga, tunjukkan sikap tegas Anda. Yang keempat, isi dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, ajak anak bermain dengan teman. Yang keenam, berkonsultasilah ke psikolog. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut ayah dan bunda, kira-kira aplikasi apa saja yang kiranya bermanfaat untuk anak-anak? Berikan contoh 10 saja dan berikan penjelasan manfaatnya. Yang pertama yaitu aplikasi Marbleins Quran for Kids. Nah, aplikasi Marbleins Quran for Kids ini cocok untuk mengajarkan anak cara mengaji dengan lebih menarik. Aplikasi ini difokuskan untuk anak mulai 3 hingga 8 tahun, di mana bisa membantu anak-anak untuk belajar membaca huruf hijaiyah, membaca huruf dengan harokat, dan dengan tanwin. Yang kedua, aplikasi paket belajar lengkap, yaitu sesuai dengan namanya, aplikasi ini menyediakan modul belajar bagi anak-anak tentang berbagai hal, mulai dari membaca, mengaji, berhitung, menulis, dan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu ABC Belajar Membaca. Aplikasi ini mengajari anak untuk belajar membaca. Nah, agar anak-anak lebih mudah memahami cara membaca, di aplikasi edukasi ABC Belajar Membaca mungkin bisa membantu peran orang tua. Aplikasi yang keempat yaitu belajar bahasa Inggris. Nah, melalui aplikasi belajar bahasa Inggris ini, anak-anak dapat belajar dengan lebih menyenangkan, lengkap dengan gambar dan suara. Yang kelima, Pingpong Coloring Fun. Nah, aplikasi yang dirilis Smart Study Pingpong ini menawarkan aplikasi belajar mewarnai yang lengkap untuk si kecil. Aplikasi Pingpong Coloring Fun ini terdiri dari 220 halaman mewarnai yang disusun ke dalam 11 tema menarik. Yang keenam, aplikasi lagu daerah anak Indonesia. Tentunya aplikasi ini membantu pengguna dalam belajar lagu daerah dan juga nasional Indonesia yang dilengkapi dengan lirik lagu, animasi, dan background yang menarik. Yang ketujuh, Kids Music Instrument Sound. Aplikasi Android edukasi anak ketujuh ada Kids Music Instrument Sound. Aplikasi ini berguna bagi para orang tua yang memiliki anak balita untuk belajar cara memainkan alat musik dengan suara otentik. Yang kedelapan, Marble Belajar Sholat. Aplikasi yang didesain untuk belajar sholat ini bisa digunakan bagi anak usia 4-8 tahun. Aplikasi simple ini membantu anak-anak belajar tata sholat 5 waktu, seperti belajar setiap gerakan sholat beserta doanya. Yang kesembilan, belajar huruf dan angka. Aplikasi belajar huruf dan angka ini bisa menemani anak-anak prasekolah untuk belajar mengenal huruf, angka, dan mengenal warna sehingga anak bisa bermain sambil belajar. Yang ke-10, Marble Taman Bermain. Namanya anak-anak nggak lepas dari kegiatan bermain. Di aplikasi Marble Taman Bermain bisa memantau anak-anak dalam belajar mengenal berbagai macam hal,
mulai dari mengenal musik, belajar berhitung, mengenal warna, bentuk, ketakasan, dan banyak lainnya. Dan sekarang soal yang ketiga. Jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan, langkah apa saja yang harus dilakukan? Dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran? Nah, caranya untuk meningkatkan penguasaan teknologi pada guru yaitu pertama, mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, penataran, seminar, dan workshop mengenai TIK. Yang kedua, mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh guru dengan mendatangkan narasumber. Yang ketiga, mendorong guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan sebagaimana ditentukan pemerintah. Yang keempat, melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi dan metode, meskipun tidak semua sekolah mampu melaksanakan secara efektif. Yang keenam, mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju. Kemudian bagaimana caranya jika ada salah satu guru yang malas untuk belajar teknologi? Caranya ya kita harus menyuruhnya untuk mengikuti pelatihan dan seminar. Dianjurkannya untuk belajar secara bertahap dan dipastikan guru memiliki peralatan yang memadai. Kemudian bentuk tim teknologi untuk transfer pengetahuan. Yang terakhir yaitu menggunakan jelajah ilmu. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 4. Ada beberapa aplikasi meeting online, diantaranya sebagai berikut: Award, Kisco Webex, Skype, Zoom, Google Meet, dan BlueJeans. Dari 6 aplikasi yang sudah disebutkan tadi, ada berapa aplikasi yang pernah Anda gunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan kenapa Anda milih menggunakan aplikasi tersebut? Nah, dari ke-6 aplikasi tersebut, 2 yang saya gunakan yaitu aplikasi Zoom dan Google Meet. Selain memang 2 aplikasi itu yang digunakan di kampus, kedua aplikasi tersebut juga sangat mudah untuk